Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini, sekarang kita ada di hari Jumat tanggal 13 Juni 2025. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO Budiman. Yes, salah satu PO kebanggaan kita dan tentunya menjadi andalan kita ya teman-teman dari daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, ini ada rilisan terbaru, sasis baru, bodi baru, dan ada fasilitas yang jarang-jarang ditemukan nih di armada Big Bus milik PO Budiman. Sebelum kita lihat detail-detailnya mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya, kita akan lihat dulu teman-teman di belakang saya ya, di sebelah kiri dari si Budiman ada armada milik PO Surya Putra dengan menggunakan bodi Jetbus 5 MHD, sasisnya Mercedes-Benz OH1626L, transmisi manual Euro 4. Dan di sebelah kanan saya ya, ini ada 5 unit Jetbus 5 MHD single glass milik PO Hiba Utama dengan menggunakan sasis Hino RM 280 Euro 4. Nah, akan seperti apa detail-detail dari armada terbaru milik PO Budiman? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, ini dia armada terbaru milik PO Budiman yang dua-duanya ini sama ya teman-teman, sama-sama menggunakan bodi Jetbus 5 HDD single glass dengan sasis baru Mercedes-Benz OH1626L, transmisi manual Euro 4. Kita akan lihat lebih dekat teman-teman ke armada yang ada di sebelah kanan saya ini. Yang di sebelah kanan saya ini menggunakan nomor lambung 4E13, dan yang di sebelah kiri saya ini menggunakan nomor lambung 4E14. Nah, arti dari nomor lambung 4E itu adalah sasis Mercedes-Benz OH1626L, transmisi manual Euro 4 teman-teman. Real sasis baru. Kalau yang Euro 3 itu kodenya adalah 3E. Nah, kalau yang Euro 2 yang sasis Mercedes-Benz OH1525 itu nomornya adalah E saja ya teman-teman ya. Kita lihat bagian depannya, ini ada stiker kesayangan kita yaitu Tafcode Dinol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk Karoseri Adi Putro. Jadi benefitnya kita bisa menikmati bus ini dengan lifetime yang lebih lama lagi. Kemudian di bagian bawah di sini ada logo Mercedes-Benz. Ini kelihatan mahal ya teman-teman, sangat berbobot. Peletakannya saya suka, dia posisinya di atas bukan di bawah, jadi kelihatan lebih elegan teman-teman. Nah, untuk pintu depannya ini menggunakan model swing seperti ini teman-teman, karena intensitas penggunaan pintunya lebih tinggi ya. Jadi dipilih model swing, dan durability dari model swing ini nggak perlu diragukan lagi, bisa awet teman-teman. Seperti ini. Ini begitu kita buka pintu depannya, langsung disambut oleh interior dengan nuansa yang khas dari PO Budiman. Warna karpetnya ini warna biru teman-teman. Kemudian ini belum ada bangku, nanti bangkunya akan dipasang di garasi. Kemarin kami sempat syuting bagian interiornya saat ada bangkunya untuk keperluan menimbang bus ini teman-teman. Nanti saat kita review interiornya kita pakai syuting yang kemarin ya, saat ada bangkunya teman-teman. Kita tutup dulu pintu depannya seperti ini. Nah, ini untuk nomor lambungnya 4E13 Euro 4 teman-teman. Ada logo Mercedes-Benz, kemudian livery yang khas dari PO Budiman. Nah, siapa nih yang benar-benar suka dengan livery ini? Salah satunya saya ya teman-teman, yang terkesan timeless alias tak lekang oleh waktu. Kita buka bagasinya teman-teman. Di sini ada bagasi sebanyak 3 ruang
Namun karena ini masih menggunakan bodi HDD, jadi ini belum bisa ya untuk ngangkut motor yang utuh alias tanpa dicopot stang ataupun bannya. Jadi harus ada yang dikurangin ketinggiannya supaya masuk ke bagasi ini. Yang jelas ini bagasinya sudah menggunakan bagasi space frame alias tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Karena sasisnya sasis yang L ya teman-teman. Kalau yang S masih ada pembatasnya. Karena Mercedes-Benz OH1626S Euro 4 ini ibarat penerus dari sasis Mercedes-Benz OH1526 Euro 3. Kalau ini yang L jadi benar-benar los ya teman-teman ya. Seperti ini. L itu artinya Luftfederung alias suspensi udara dalam bahasa Jerman. Jadi L itu bukan los ya teman-teman, melainkan Luftfederung. Suspensi udara, yes, pakai balon teman-teman. Nggak ada lagi suara kreket ya dari bis ini. Yang ada hanya kenyamanan sepanjang perjalanan. Nah, untuk bodi HDD, perhatikan di atas ban belakang tidak ada bagasi. Untuk MHD ada bagasinya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat stiker di kaca depan, loh kok stikernya MHD tapi ini HDD, ya nggak apa-apa, untuk branding saja teman-teman. Karena memang untuk overall ketinggian sama, yaitu 3,75 meter, panjangnya pun sama, 12 meter, lebarnya juga sama, 2,5 meter, tidak ada yang dikurang-kurangi dari dimensinya, yang beda hanya bagasinya. Bagasinya ini start dari sini teman-teman, sampai ke bawah, kabinnya pun start dari sini sampai ke atas. Kalau MHD kira-kira dari sini, ya kabinnya sampai ke atas. Nah di bagian sini, ini ada tangki AdBlue. Tentu semua kita sudah tahu ya, apa sih AdBlue, bagaimana cara kerjanya, apa benefitnya. Kemudian untuk pintu belakang seperti ini. Wah, ini kita lihat nih, ada fasilitas yang jarang ditemukan di armada Big Bus PO Budiman. Ada sekat, kemudian ada toilet juga, smoking area, wis lengkap banget. Kira-kira dengan fasilitas selengkap ini akan dijalankan di trayek mana ya? Penasaran kan? Sama saya juga. Nah, di bagian belakang di sini seperti biasa teman-teman, ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur, ada diffuser, ada pelindung bumper, dan ada sensor parkir yang berfungsi saat mundur. Jadi seperti di mobil-mobil sport kekinian ya teman-teman. Sedangkan di bagian kanannya di sini, nah ini ada pintu darurat sebagai satu fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Yang unik dari Budiman, teman-teman bisa lihat di sini ada kisi-kisi udara tambahan ya. Nah ini biasanya kalau di PO-PO lain dengan sasis yang sama, kisi-kisi udaranya hanya ada di sisi kiri. Di sisi kanan ini nggak ada. Tapi bedanya di PO Budiman ditambahkan lagi. Jadi hati-hati, jangan mengira ini pakai sasis pabrikan sebelah ya. No, ini Mercedes-Benz teman-teman, sasis baru. Nah, habis ini kita akan melihat bagian interiornya saat masih dipasangkan kursi, dan insya Allah akan segera merilis armada terbarunya. Let's go, kita lihat interiornya. Selamat datang di dalam interior armada terbaru PO Budiman. Di sini kita langsung disambut oleh interior yang sangat mewah teman-teman, dengan nuansa warna warm white. Kemudian ABS interiornya ini dipilih menggunakan warna abu-abu. Wah, ini kita seperti ada di dalam mobil mewah kekinian ya. Sebut saja seperti Alphard gitu ya teman-teman ya, interiornya mewah banget. Dan tentu saja fasilitas di dalam bus ini juga lengkap teman-teman. Mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR alias alat pemadam api ringan yang terletak di samping bangku driver. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Ada jendela darurat yang terletak di atas, posisinya ada di depan dan ada di belakang. Serta ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Untuk fasilitas hiburannya juga sudah lengkap banget, mulai dari TV yang ada di depan. Bisa dibuka seperti ini teman-teman. Yes, ini dia TV dengan ukuran 32 inci yang sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik bis ini, teman-teman bisa sambil nonton YouTube,
nonton Netflix, atau mungkin dihubungkan ke HP teman-teman ya kalau mau request lagu gitu. Tapi ya tergantung ya, kru nanti nyetel apa nih melalui TV yang ada di depan ini. 32 inci. Yes, tidak terlalu besar ya teman-teman. Jadi esensi single glass-nya ini masih dapat banget. Kita bisa melihat ke arah depan melalui kaca depan single glass dengan leluasa karena TV-nya tidak terlalu besar. Jangan lupa kalau lagi nggak dipakai, ditutup lagi seperti ini teman-teman. Nah, nutupnya harus sampai rapat ya. Kalau nanti kru kurang rapat saat menutup TV-nya, silakan diingatkan sampai rapat supaya nggak terjadi bunyi bising-bising, teman-teman. Dan tentu saja kalau ada TV pasti ada yang namanya audio system, mulai dari speaker, subwoofer, dan semuanya ini sudah terletak dari ujung depan sampai ujung belakang. Dimanapun teman-teman duduk, teman-teman akan mendapatkan kualitas suara yang mantap. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat ya, kok kursinya miring-miring seperti ini insya Allah akan memakai kursi seperti ini teman-teman ya. Kursi buatan Aldila dengan finishing bludru. Wah, nyaman banget nih untuk punggung kita. Tapi ini belum dipasang karena ini hanya digunakan untuk keperluan menimbang ya. Jadi sebelum bis itu dirilis dari karoseri Adiputro, semua bis harus ditimbang teman-teman untuk keperluan surat-surat kendaraan. Nah, mungkin nanti kursinya ini akan dipasang di garasi PO Budiman di Tasikmalaya. Wah, saya jadi kangen nih ke Tasik teman-teman ya. Karena kalau teman-teman selalu mengikuti konten-konten kita, saya sudah 2 kali ya ke garasi PO Budiman di Tasikmalaya. Dan yes, tempat itu selalu kangenin untuk saya. Kerajaan bus besar buatan karoseri Adiputro milik PO Budiman. Luar biasa, keren banget teman-teman. Beludru. Tapi ya karena ini belum dipasang di relnya, kita jadinya belum bisa nyobain nih gimana sih rasanya atau yes, feel dari bludrunya ini teman-teman. Tapi bisa teman-teman bayangkan lah ya, dengan finishing bludru atau cover dari kursinya warni ya, teksturnya bludru seperti ini, perjalanan kita nih jadi lebih menyenangkan, jadi lebih nyaman juga tentunya. Nah, ada fasilitas yang jarang ada nih di armada PO Budiman, khususnya di Big Bus. Ada fasilitas apa di bagian belakang? Let's go, kita ke belakang. Nah, fasilitas yang jarang ada di bus besar milik PO Budiman ada toilet dan smoking area. Wah, mungkin ini akan dijalankan di trayek yang jauh ya teman-teman ya. Dari Tasik menuju ke Jogja mungkin, atau mungkin ke Jepara, atau mungkin akan ekspansi dari Tasik menuju ke Malang ya. Ke karoseri Adiputro teman-teman. Enggak ya, ke Terminal Arjosari teman-teman. Ya, kita tunggu saja kejutan-kejutan ataupun update-update resmi dari PO Budiman melalui official sosial media milik PO Budiman atau lewat website PO Budiman ya. Karena memang PO Budiman ini sekarang udah canggih banget teman-teman. Bahkan teman-teman bisa pesan tiket PO Budiman melalui aplikasi PO Budiman. Jadi benar-benar gampang ya, pesan tiket bisa lewat HP, bisa kapan saja, sambil rebahan bisa pesan tiket. Gampang banget teman-teman. Sekarang waktunya kita lihat fasilitas yang ada di belakang. Ini ada smoking area dan toilet. Smoking area letaknya di sebelah kanan. Ada sekat pembatas ya, yang membatasi. Jadi penumpang yang ada di sini ini nggak perlu khawatir kena asap rokok dari belakang karena ada sekatnya. Dan ada exhaust ya. Nah, ini exhaustnya di sebelah sini teman-teman, di atas. Jadi dia akan menghisap aroma-aroma atau asap-asap yang ada di sini langsung keluar bis. Nah, di sebelah kanan saya di sini ada fasilitas keamanan, yaitu pintu darurat. Dan mungkin nanti di sini akan ditambahkan kursi juga ya teman-teman. Tapi jumlahnya berapa saya belum tahu. Silakan nanti teman-teman update saja di sosial media. Nah, di sini sebelah kiri saya ada toilet. Sudah ada pegangan tangan. Kemudian untuk membuka pintu toiletnya, ini dibuka dengan model swing seperti ini ke arah luar. Kemudian untuk tombol
lampu atau saklar lampu toilet ya di dalam sini. Lampunya, saklarnya ada di luar atas seperti ini. Mewah banget teman-teman toiletnya. Ini toilet kos-kosan saya kalah mewah ya dengan toilet dari Armada PO Budiman. Nah, ini kita akan masuk teman-teman seperti ini. Nah, ini dia toiletnya. Lengkap, ada pegangan tangan, ada bak air, ada wastafel, ada tempat tisu, ada cermin, serta ada semprotan air. Ini toiletnya seperti ini. Nah, saya mau menjelaskan teman-teman tentang orientasi toilet. Ini penting. Jadi untuk kita, para cowok gitu ya, memakai toilet dengan orientasi seperti ini. Nah, kalau yang cewek, ini kan seperti ini ya, arah pemakaian toiletnya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena dengan orientasi seperti ini, kita lebih stabil dalam menopang badan kita. Jadi, akan lebih safety, teman-teman. Kalau orientasinya ke belakang, wah, bis ini kan maju ke depan ya. Teman-teman jalannya ke depan, nah ini lebih tidak stabil. Makanya, toilet dengan orientasi seperti ini lebih stabil dan safety sangat diutamakan di produk-produk buatan karoseri Adiputro. Oke, teman-teman, ini dia toiletnya. Kita tutup lagi. Jangan lupa dimatikan. Dan harus selalu teman-teman ingat, toilet hanya boleh digunakan untuk buang air kecil pada saat bus berjalan. Jadi nggak boleh untuk buang air besar, dan pada saat bus berhenti, seperti di rumah makan, saat isi bahan bakar, di garasi atau di pool gitu ya teman-teman, nggak boleh. Silakan teman-teman pakai toilet yang ada di luar bus, kemudian teman-teman izin dulu ke driver atau ke kru yang bertugas, "Pak, permisi, saya mau ke toilet, tolong ditunggu ya." Jangan lupa ucapkan terima kasih, hatur nuhun ke kru atau driver yang bertugas. Seperti ini teman-teman interiornya. Wah, ini kursinya unik ya, konfigurasinya miring-miring gini. Kalau diaplikasikan menarik, tapi gangnya jadi lebih sempit teman-teman. Atau mungkin dimiringinnya ke arah jendela gitu ya, biar kita bisa melihat pemandangan. Menarik, tapi sempit. Ya, yang lurus-lurus aja teman-teman ya. Hidup tuh yang lurus-lurus aja, jangan miring-miring. Oke, teman-teman, seperti ini interiornya karena kita belum bisa mereview kursi yang ada di paling depan dengan posisi duduk ya, menduduki kursi ini karena ini belum dipasang di relnya. Jadi kita sudahi saja video kali ini. Luar biasa. Terima kasih untuk PO Budiman atas kepercayaannya bersama dengan karoseri Adiputro, serta terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung PO Budiman agar senantiasa terdepan bersama karoseri Adiputro, bukan yang lain. Dan jangan lupa, kemanapun nanti bis ini tujuannya, silakan teman-teman nikmati perjalanan bersama bus ini. Dan kalau sudah pernah ngetrip naik bis ini, boleh bantu jawab di kolom komentar, ceritakan kegiatan atau mungkin pengalaman yang positif vibes bersama dengan PO Budiman dan tentunya produk buatan karoseri Adiputro. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan produk-produk buatan karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya teman-teman.